Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Edu Kreasi Channel, Inspirasi Cipta dan Karya. Tantangan menghadang, pejuang melanglang. Di HUT RI 76 ini, di masa pandemi bukan berarti kita menyerah, tidak. Tetapi para pejuang dahulu menjadikan kita menjadi pejuang masa kini. Seperti apa pejuang masa kini? Kita lihat Guru Transformer. Kamu siang ini. Semangat selalu dan selalu menebar inspirasi dan karya, juga menebar semangat yang tidak pernah henti. Kita saksikan. Kartino, MPD, Guru Transformer dari SMPN Negeri 2, Kota Cirebon, Jawa Barat. Riwayat pendidikan beliau di SD Negeri 5 Manggar, Belitung 1987, SMPN 1 Manggar, Belitung 1990, SMA Pergip Manggar, Belitung 1993, S1 Unswagati Cirebon pada tahun 1998, S2 Unindra PGRI Jakarta Pendidikan Bahasa Inggris 2014. Pengalaman kerja beliau di SMPN Negeri 2 Ciawi Gebang, Kuningan pada tahun 1999-2004, SCPN 2 Mandi Rancan, Kuningan pada tahun 2004-2008, SDN Bertaraf Internasional pada tahun 2008-2010, SMPN 7 Kota Cirebon pada tahun 2010-2012. SMPN 2 Kota Cirebon 2012 sampai dengan sekarang. Pelatihan dan kegiatan dalam forum profesional yang pernah diikuti diantaranya workshop inovasi pembelajaran Inobel pada tahun 2017, bimbingan teknis pikiran 2019, workshop video pembelajaran 2020, dan masih banyak lagi forum profesional yang pernah diikuti. Prestasi yang pernah diraih pada tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Juara kedua karya tulis ilmiah pada tahun 2007 tingkat Kabupaten Kuningan. Juara kedua guru berprestasi SMP 2010 Kabupaten Kuningan. Juara 2, Guru Berprestasi SMP 2012 Kota Cirebon. Guru Teladan Literasi 2015 Jawa Barat. Narasumber Literasi 2016 Jawa Barat. Guru Pembimbing Literasi 2017 Kota Cirebon. Finalis Inobel IPSPB 2017 Nasional. Finalis Diseminasi Buku Literasi 2017 tingkat nasional. Pemenang EAN Sukaisi Award 2018 Jawa Barat. Juara kedua, Guru Berprestasi SMP 2018 Kota Cirebon. Juara ke-1 Guru Berprestasi SMP 2019 Kota Cirebon. Juara ketiga, Guru Berprestasi SMP 2019 Jawa Barat. Seminar Nasional 2019 Nasional dan BIMTEK Piki Batam 2019 tingkat nasional. Kreatif dan inovatif beliau dalam meramu media pembelajaran. Berbagai media telah dilakukan, telah dibuat, dirancang, hingga beliau bisa meningkatkan kemampuan skillnya menjadi higher order thinking skill, di mana beliau rancang pembelajaran unggul bersama siswa-siswanya. Inovatif dalam kiprah literasi.
Milionar. Mini Library. Kapten Literasi versus Gatot Maca. Budayakan membaca buku. Kapten Literasi dari Kota Wali. Kita simak video Kapten Literasi. Salam literasi, welcome to Cirebon City. Welcome to Cirebon City, you can call it Kota Wali. Semua yang amazing ada di sini. Dari Gua Sunyaragi sampai wisata bahari. Semua yang indah kau temukan di sini. Welcome to Cirebon City, kota yang kita cintai. Kulinernya enak, murah sekali. Empal gentong, tahu gejrot, nasi jamblang, nasi lengko, docang, dan juga terasi. Welcome to Cirebon City, budayanya keren sekali. Keraton-keratonnya megah sekali. Kesepuhan, Kanoman, Kacerebonan, Keprabonan. Warisan budaya yang harus kita syukuri. Welcome to Cirebon City yang selalu di hati. Wow, luar biasa nih. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana nih Bu Sri di sana? Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Kiprahnya sangat menginspirasi sekali ya. Panggilnya apa ya, Kapten atau Gatot Maca nih, atau Mas Bro? Bebas, tergantung situasi. Oke. Biasa kalau diumumkan teman-teman di sini panggilnya kapten biasa atau cap biasanya Cap, gitu ya. ya. Nah, cap katanya begitu. Tapi langsung kapten atau cap biasa gitu. Ya, bisa diceritakan awal mula ide Kapten Literasi itu gimana nih ceritanya? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam literasi. Salam Buat literasi. semua yang ada di sana yang sedang menyaksikan acara ini, terima kasih kepada Ibu Sri ya di sini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ya sedikit tentang bagaimana kiprah daripada Kapten Literasi ini, awal muasalnya seperti apa. Sebetulnya ini kita barengan dulu dengan Bu Sri ini, narasumber literasi WJLRC ya, West Java Leaders Reading Challenge ya. Jadi kita bareng sana, kemudian ada ide dari salah satu narasumbernya, Bu Mia waktu itu ya, bilang kalau kita narasumber untuk menggunakan kostum tokoh buku yang digemari atau seperti apa. Dan saat itu kepikiran anak-anak seneng dengan komik atau yang lebih dikenal Avenger gitu. Salah satu tokoh yang paling digandrungin yaitu sampai merchandise macam-macam itu adalah Kapten Literasi. Kapten Amerika awalnya. Nah, betul. Nah, pas Kapten Amerika ini bagaimana saya harus harus saya buat dimodifikasi sehingga menjadi satu tokoh yang bisa menjadi menjadi sesuatu yang bisa anak-anak ingat gitu, karena saya melihat Kapten Literasi, kenapa Kapten Amerika ini begitu digandrungin, ternyata dia punya sesuatu yang daya tarik tersendiri, dan kemudian akhirnya saya mengambil ide dari itu. Dan singkat cerita, ketika ada jambore literasi di Kiara Payung waktu itu ya, kita sana saya menggunakan kostum itu, dan ternyata ketika saya jalan ada ibu-ibu yang minta foto, ada anak-anak yang tertarik, itu apa Kapten Amerika? Bukan, walaupun waktu itu masih topengnya ada huruf A-nya ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang udah ya.
bertransformasi menjadi bentuk kearifan lokalnya, karena saya ngambil, karena di kota Cirebon ini terkenal dengan mega mendung, maka saya minta kepada teman, kebetulan dia ada di Caruban Karnival, dia festival sering mengadakan lomba-lomba tingkat nasional bahkan internasional, karena Mister Indonesia yang di internasional atau siap pakai kostum nasional atau nachos national costume itu sering dibikin oleh teman saya ini dan mendapat juara buat satu. Kostum kapten. Bukan, dia menggunakan tradisional gitu, tapi menggunakan kearifan lokal Cirebonnya gitu, dari mulai pernak-pernik bajunya sampai ukiran-ukirannya Cirebon. Saya idenya ke dia. Ini saya hanya punya topeng nih. Topeng ini udah lama. Ya. Topengnya dipakai. Oke. Nah, ini saya nggak pakai bajunya, jadi saya hanya pakai topengnya aja. Nah, dipakai. Ini topengnya. Akhirnya saya modifikasi, kebetulan dapat masukan dari beberapa teman, dari beberapa saran, yang termasuk mungkin kelompok kita dari narasumber literasi, ini terlalu ke barat-baratan dan seperti apa, bagaimana kalau unsur tradisionalnya ada, sehingga saya ngambil dan minta kepada teman saya yang desain, cuman dia merealisasikannya. Kebetulan kalau saya tidak bisa mengukir seperti ini. Sehingga akhirnya alhamdulillah terbentuklah topeng, kemudian yang tadinya ada tameng atau perisai itu bulat, saya bentuk menjadi persegi 6. Itu adalah terinspirasi oleh tameng daripada Kalimantan ya, dari Dayak. Nah, tapi saya ukiran daripada Megamendung Cirebon. Nah, jadilah kostum ini dengan mix and match, ambil sana sini dari kostum sepatunya, saya cari online, kemudian macam-macam, jadilah seperti itu. Gitu ceritanya, Bu. Dari latar belakang sebenarnya literasinya berarti sudah munculnya udah lama ya, suka baca seperti itu ya. Ya, bisa diceritakan nggak seneng bacanya tuh dulu mulai dari kapan gitu? Oke, ya. Sebetulnya kalau di pemirsa atau di sana teman-teman pengen, ini sebenarnya sudah pernah diliput oleh Tribun Jabar, dari koran Tribun Jabar. Di sana mengorek seperti apa sih kegiatan literasi masa kecil saya. Di situ memang saya dari kecil, waktu dulu ibu saya ini penggemar novel berat. Setiap kios-kios buku itu habis dicari, kalau ada buku ini udah habis pindah ke kios lain, sehingga dia minjem buku itu, saya ikutan baca gitu, walaupun bukunya buku novel seperti Maria Sarjono, Margate, Mirawe, itu habis dilalap oleh ibu saya, termasuk akhirnya saya jadinya keikutan gitu, walaupun cuma baca seperti itu. Berarti dari itu sudah ada ini ya, ada ya, buka perpustakaan pribadi di kamar. Saya punya ada lemari yang udah lama, kemudian saya susun buku, saya tulis, di labelin nama, di ini buku apa itu udah dibikin dulu waktu sebelum masih SMP SMA, itu saya punya koleksi seperti udah itu. Udah seneng berarti ya dari SD ya. Nah, betul. Dari SMP koleksinya udah berapa tuh dulu? Koleksinya udah berapa di SD itu? Enggak sih, jadi hanya seneng ngumpulin aja yang ada aja, tidak membeli, tidak apa, taruh aja gitu, disusun dan di labelin sama saya, sering begitu dulunya. Dan itu dianggap biasa aja gitu. Aneh mungkin orang aneh taruh ada lemari kosong, saya susun buku kayak gitu, nggak kepikiran itu perpustakaan atau library. Yang penting saya nyusun aja gitu, ditaruh di situ. Terus buku-buku itu saya lalap gitu, buku seperti dulu kan Freddy S, Motingo Bushe, macam-macam itu ya, Agatha Christie, ya buku-buku yang seperti itu dibaca gitu sama saya gitu. Dulu tuh satu buku bisa berapa hari tuh bacanya? Tergantung juga sih, dulu nggak ada target, nggak ada apa, kalau lagi suka baca, kalau nggak udah gitu. Tapi selesainya satu buku novel itu kan tebal-tebal itu bisa berapa hari gitu, tergantung, seru juga sih gitu, walaupun waktu itu nggak kepikiran apa gitu, tapi saya baca aja gitu.
Berarti proses literasi itu memang butuh panjang ya. Kalau memang diawalinya tidak kayak misalnya sekarang gerakan literasi tapinya tidak suka dan juga tidak apa ya ditekuni ya susah ya, repot ininya. Ya, bisa jadi, Bu. Sekarang kan kita menggerakkan literasi mulai dari sekolah ya, gerakan literasi sekolah membiasakan. Memang agak berat, harus didukung di rumah juga, terpengaruh juga dengan kondisi orang tuanya Lingkungan keluarga, mungkin, betul. keluarganya. Kalau dia memang ibu bapaknya sering membaca, kebiasaannya itu bisa anak mau nggak mau ngelihat situasi begitu ikut-ikutan biasanya gitu. Betul. Ya, sahabat Edu, kalau kita berbicara literasi memang akhirnya tidak satu sisi ya, kita bisa beragam aktivitas yang memang sebenarnya lebih luas ya, seperti yang di Pak Kapten Literasi ini luar biasa. Tidak hanya dari sisi literasi membaca, tetapi juga dalam pembelajaran juga diolah di sini ya, dikembangkan. Nah, beliau ini mengembangkan berbagai jenis media pembelajaran yang luar biasa, inovasi pembelajaran sampai masuk ke tingkat nasional ya, melalui workshop Innobel, kemudian video pembelajaran juga. Nah, ini bisa diceritakan nih, Pak Kapten, gimana nih Ya. bisa lolos di inovasi pembelajaran di Nobel 2017? Ya, oke. Oke, baik, ini ada cerita singkat. Kebetulan kita lagi ngumpul-ngumpul narasumber literasi ya waktu itu di apa ya, di Dinas Pendidikan Provinsi. Terus ada teman kita narasumber Bu Mila. Halo Bu Mila, kalau dengar. Bu Mila ini bilang, ayo dong, masa sih kita kan punya banyak sesuatu hal yang bisa kita kembangkan dari kita. Ya, Akhirnya betul. aku bingung gitu, apa gitu ya. Apa, terus akhirnya tercetuslah ide, kemudian beliau juga mengasih masukan seperti apa. Kalau gini gimana, kalau gini gimana, akhirnya diobrolkan. Terus akhirnya sambil mempelajari juga 2017 itu masih bingung seperti apa sih inovasi pembelajaran gitu. Yang saya tahu mungkin Nobel udah lama sebetulnya udah ada. Cuman yang saya baru tahu dari itu gitu, dari informasi itu dan bagaimana 2016 caranya. berarti ya? Ya, betul. Saya cek, terus saya coba kirim, kemudian dengan naskah yang ada, pertama adalah Empok Jali ya. Empok Jali itu media pohon jati literasi. Yang terinspirasi dari pohon jati literasi, kebetulan kita sedang mengembangkan pohon gelis ya, gerakan literasi sekolah waktu itu. Sehingga saya lihat dan kemudian ditambah dari tadi masukan-masukan dari Bu Mila, kemudian ada teman dan segalanya, akhirnya terjadilah itu Empok Jali ini. Empok Jali adalah satu media, betul. Satu media pohon jati literasi di mana membuat anak bisa mengembangkan karakter juga, karakter baik, karakter yang nggak baik, kemudian juga di situ anak-anak bisa memola, mengklasifikasi mana yang kalau saat itu selomba menggunakan countable, uncountable. Kebetulan yang kita ampu adalah bahasa Inggris. Jadi anak kalau yang countable berarti nanti warna hijau. Warna hijau itu kan hal yang kalau dalam lampu merah itu diizinkan gitu. Kalau dalam merah nanti itu adalah yang dilarang. Bukan berarti kita di sini banyak yang masukkan hati-hati loh Pak Kardino, kalau menggunakan warna nanti ada unsur politik dan segalanya. Enggak, kata saya. Kalau lampu merah itu traffic light itu adalah udah mendunia dan orang tidak komplain gitu terhadap kenapa kok warna merah sebagai berhenti, kenapa hijau sebagai yang lewat. Sekarang ya, ya, ini betul. Merah bertanda HUT RI. Betul, semangat ya. Merah putih. Betul, merdeka. Betul. Itu jadi banyak ada masukan gitu, kritikan. Hati-hati dengan ini. Kata saya, bismillah, nggak apa-apa. Asal kita jelas tujuan kita adalah memang warna-warna adalah permainan warna, tergantung kitanya seperti apa, maksud tujuannya seperti apa. Ada filosofinya ya. Betul, filosofi daripada warna tersebut apa. Akhirnya terbentuklah itu, kemudian kalau anak-anak ragu menjawab di warna kuning daunnya, nanti ada space kuning. Kalau hijau mereka jawab yang benar. Nah, terjadilah diskusi seperti itu dan alhamdulillah masuk workshop, kemudian masuk menjadi finalis. Sayangnya kritikan dari para juri sebetulnya menarik sekali saat itu 2017 literasi belum begitu booming banget gitu ya. 2016 kita kan Jawa Barat memang udah boomingnya
udah agak lumayan pelopor lah Jawa Barat ini. Ya, betul. Nah, dibandingin dengan provinsi lain gitu di Indonesia, mereka yang lihat kok, oh ya, sebetulnya saya 2016 juga pernah menjadi salah satu nominator lah guru Sekolah Indonesia Luar Negeri. Waktu itu saya daftar sebagai Riyadh waktu itu. Hanya satu yang keterima dari 25 finalis yang ada se-Indonesia. Satu, iya, guru bahasa Inggris. Dan saat itu saya juga mempromosikan pada teman-teman ini tentang WJLRC ini, literasi. Mereka bingung, kok ada sih seperti ini, kok bisa begini. Saya coba programnya bisa masif ya. Ya betul. Akhirnya saya sebar seperti itu. Dan ketika pun Nobel, mereka juga kok ada ya gini literasi. Iya ada, kata saya tuh. Seperti inilah literasi yang ada di Jawa Barat dan saya terapkan ke pembelajaran. Toh ada 3 tahap dalam literasi, dari mulai pembelajarannya, pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran kan ya. Dan kita udah pada tahap pengembangan saat itu, dan pembelajaran kita pun udah masukkan ini gitu, unsur-unsur literasi ke dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Sri. Jadi masuk ke situ, alhamdulillah. Masuk tahun berikutnya sebenarnya saya sudah bikin lagi itu, ada yang bulat itu namanya L2D. Ya? Nah, L2D itu leaflet lingkaran descriptive text. Nah, ini saya menggunakan anak-anak belajar bagaimana mereka sebelum menentukan membuat deskriptif, mereka menentukan dulu temanya mau apa, people, animal, atau misalnya di sini ada things misalnya. Nah, nanti mereka menentukan dulu, terus saya sudah sediakan gambar-gambarnya, mereka menggunting, kemudian saya bikin leafletnya. Leafletnya nanti dilipatkan 3, dari mulai covernya, gambarnya apa, judulnya, kelompok belajarnya, di dalamnya ada deskripsi daripada vocabulary-nya mereka yang akan buat, kemudian baru terakhir adalah isinya leaflet tersebut adalah describing about people, things, or animals. Nah, ini alhamdulillah menarik juga sebetulnya. Sayangnya saat itu mungkin kurang bagus, padahal waktu itu 2018 itu udah masuk pas lihat belum, waktu masuk di 2018 itu saya lihat di di pom pendaftarannya online itu masih masuk, saya tuh pas sudah hari terakhir jebret kepotong gitu dengan ya pendatang baru yang baru daftar gitu. Ya udah, alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting saya sudah membuat. Dan itu 2000 ini tetap Megamendung juga ya ini. 2019 Megamendung saya ambil. Nah, ini ceritanya kenapa Nobelnya tidak masuk, mungkin ya karena saya bentrok 2. Semnas 2019 saya masukkan ini Megamendung dan betul Nobel juga, padahal dalam informasi yang di formulir itunya saya udah dapat kritisan bagus, tulisan inovasinya udah bagus sama juri saat itu. Bentrokan juga dengan waktu itu Gupres tingkat Jawa Barat waktu itu saat itu. Dan jadi saat itu saya ngirim 2 naskah yang sama ke 2 event. Nah, alhamdulillahnya masuknya ke Semnas aja, nggak apa-apa. Semnas ya. Di Semnas itu juga yang diangkat yang mana? Yang ini? Megamendung. Saya ngambil Megamendung, kearifan lokal. Saya Megamendung dengan tradisionalnya di Cirebon itu kan daerah pesisir, itu adalah jaring ikan, kepiting, udang. Saya bentuk menjadi media pembelajaran, ada 8 lubang. Kebetulan 8 lubang itu adalah simbolis daripada 8 kelompok dalam satu kelas. Ada makna ya. Ada makna, kemudian lubang-lubang tersebut diisi dengan amplop tersebut di dalamnya ada tulisan potongan-potongan huruf yang mereka harus susun. Setelah mereka menyusun, acak di kelompok mereka, kemudian mereka dikasih clue di situ. Ini this word or these letters ya. Related to animals, related to people. Mereka jadi udah dikasih clue gitu, dan mereka itu seperti itu Bu Sri. Dan 2020 sebetulnya saya pengen ikut lagi, namanya HOTS, tapi keburu pandemi COVID-19. Nah, HOTS ini adalah HOTS-nya apa ini? HOTS itu ini belum masuk ya di sini ya. HOTS itu adalah
hopscotch style. Hopscotch kita permainan tradisional. Saya menggunakan engklek ya kalau kata kita ini. Saya bikin engklek ini biasakan di tanah ditulis, dibikin atau pakai kapur di apa ya? Dulu main kecil ya. Ya, betul. Kebetulan teringat di Australia ketika kita waktu itu dapat kesempatan di Australia, saya pernah berkunjung kepada salah satu SD di sana di Stirling kalau nggak salah di Adelaide di Hills. Itu ternyata di sana hopscotch itu di lapangan bola, lapangan basketnya itu dibikin gitu, dicat gitu, anak-anak habis bermain gitu, keluar main ya, istirahat, mereka main gitu tradisional. Wah, sekelas Australia aja ini permainan kok sampai ada di lapangan basket gitu ya, di lapangan dilukis gitu, dan itu dimainkan gitu. Ini bagus ya. Kenapa tidak saya gali, dan itu jangan di lapangan, tapi saya bawa ke ruang kelas, Bu. Jadi saya buatlah dengan kain panel warna-warni, kemudian saya bentuk ke tukang jahit, kemudian saya bentuk, dan bentuknya itu ketika dibawa ke kelas bentuknya tas, Bu. Tas ini bisa dilepas gitu, bisa di tas, bisa buat buku, buat apa. Kemudian tapi ketika kita ini jadi media, digelar. Nah ini udah jadi, udah konsepnya udah oke, ternyata COVID-19 jadi nggak bisa. Luar biasa, kreatif sekali. Untuk yang berinteraksi, jadi mudah-mudahan nanti next saya akan coba ini kan. Masih ada kesempatan dan bisa dengan cara lain kan ya, lomba-lomba itu. Betul. Ya. Nah, sebetulnya apa sih dari ikut lomba ini buat sang kapten? Oke. Sebetulnya kalau dari lomba, sebentar dulu. Oke. Dikat tuh bentar ya. Ya, boleh. Ini ada yang mengganggu soalnya. Nanti dipotong aja. Oke. Ya, jadi dari keikutsertaan lomba-lomba ini yang menjadi tujuan utama dari sang kapten itu seperti apa? Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu Sri. Jadi gini, Bu Sri, ada kepuasan tersendiri ketika saya bisa berbagi ya tentang sesuatu yang bisa saya buat, suatu hal yang memudahkan siswa untuk bisa menerima pelajaran yang saya berikan kepada mereka gitu. Intinya memberikan kemudahan aja dengan pembelajarannya menyenangkan, yang gampang diterima. Jangan sampai image seorang guru bahasa Inggris, kadang-kadang ada zaman dulu ya guru bahasa Inggris itu killer lah gitu, dengan udah sulit banyak pelajarannya ya sama anak-anak. Ya sulit ya, ketakutan pada kata bahasa Inggrisnya sendiri menjadi sulit gitu. Jadi saya ingin beban itu dikurangi gitu dengan cara saya memberikan mereka pembelajaran yang ya setidaknya gitu membuat mereka ada waktu untuk ada kesenangan buat mereka dan membuat mereka betah. Karena lewat games, permainan, karena seperti yang Mega Mendung ataupun L2D tadi, leaflet lingkaran deskripsi teks ini adalah bentuk permainan. Jadi mereka tidak merasa
belajar, tapi mereka belajar sebetulnya dengan permainan yang kita tampilkan tersebut gitu. Ya, menarik sekali pada saat kita berinteraksi ya dengan anak-anak ini, benar-benar membuat kita lebih kreatif ya, meramu bagaimana pembelajaran yang tadinya sulit itu menjadi lebih mudah ya. Nah, dari sisi kesulitan atau kendala nih selama proses penemuan inovasi media yang dilakukan ini seperti apa? Ya, betul. Terima kasih, Bu. Jadi proses penemuannya kadang-kadang itu ya, ini untuk yang dari Mpok Jali mungkin dari dia teman tadi ya. Kemudian kalau yang L2D itu dari anak sendiri. Jadi ketika anak lagi ke salah satu dev store di itu terus lihat ada yang dartboard gitu ya, dartboard yang main dilempar pakai alat sehingga dia milih berapa main dartboard. Kemudian dia langsung ayo bikin media dari ginian, terus berpikir malah waduh gimana nih caranya. Akhirnya saya bikinlah ramu sehari itu jadi, besok pagi udah jadi dengan konsep dulu. Terus saya akhirnya nyuruh kebetulan ada langganan untuk yang menjahit, saya minta dia untuk menjahit gimana seperti apa, alhamdulillah gitu terrealisasi. Jadi ide-ide muncul itu kadang-kadang dari siswa sendiri ya. Betul, dari anak sendiri, anak kandung. Ya, anak kandung juga. Ya betul. Kemudian dari itu, oh iya ya, kenapa tidak walaupun untuk dartboard atau game board ini udah menjadi tren di dunia pendidikan, banyak media-media yang menggunakan ini. Cuman saya mengambil ini harus ramah anak medianya, karena dari pengalaman ini buat Nobel pertama itu banyak masukan-masukan dari juri jika ingin membuat media pembelajaran itu harus aman. Yeah. Kalau dartboard kan kebanyakan pakai yang paku itu ya, nanti kali nggak aman ya. Itu, ya kalau anak-anak ada yang iseng tiba-tiba melempar ke temennya dan segalanya. Saya menggunakan akhirnya saya inovasi menggunakan bola. Jadi bola dikasih alat preket yang seperti di sepatu itu. Sepatu kan ada preket. Nah, sebeli yang bahan itu, kemudian kalau di kain panel kan itu memang ada dia berserabut gitu, sehingga pas nempel itu reket di sana. Jadi pas mereka lempar raketnya di bola bentuknya, jadi tidak akan berpengaruh atau tidak mencederai oleh anak-anak yang menggunakan alat ini gitu. Nah, jadi ini menarik juga nih pada saat perakitan media yang kita coba desain itu semuanya itu buat sendiri atau beli semua atau kita reuse recycle bahan-bahan yang ada? Oh gitu ya. Saya di mix ya Bu ya. Kalau yang ada misalnya untuk supaya kain panel itu kan namanya kain kan melewat. Kalau seandainya itu harus kerasnya apa, saya menggunakan ada kardus bekas yang besar seperti bekas kulkas atau apa. Nah, saya bentuk lingkarannya, saya gunting. Kemudian untuk menjahitnya saya suruh ke tukang jahit, dibordir. Kemudian untuk tulisan-tulisannya. Jadi di mix sama saya kalau memang masih bisa ada yang bisa di recycle, yang ada di rumah bisa dimanfaatkan. Kalau memang saya harus menjahit atau membeli kain panel yang nggak bisa kan recycle, saya cari kain panel yang termurah, kemudian untuk bisa membentuk ini. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, juri pun bilang ketika membuat media pembelajaran tidak boleh terlalu murahan. Contohnya ketika kita menggunakan tutup botol, biasa tutup botol limun atau minuman itu ada yang dari tahu ya Bu ya, tutup minuman itu bisa jadi media pembelajaran saat itu. Ketika orang tidak hanya menggunakan media itu saja, tidak diwarnain, dibikin warna, di color, misalnya menarik, itu tidak muncul satu yang jadi bikin sesuatu yang dari bahan murah tapi tidak murahan gitu. Dan membuat kebetulan dulu ada yang medianya dari kardus aja gitu. Ketika dilihat ternyata harusnya dilapis pakai apa sehingga dia menjadi kesannya tuh ketika dibawa ke suatu ke pembelajaran itu menjadi suatu hal yang tidak kalau cuma kardus gitu kan jadi remeh jadinya. Nah, ini diharapkan kita sebagai guru membuat media tadi sehingga kesannya anak menjadi tidak menggampangkan alat tersebut gitu. Betul. Bahwa alat itu memang berharga mahal ya, selain idenya juga gitu kan. Ya, luar biasa nih. Nah, di antara sekian banyak
media yang sudah dibuat, kira-kira yang paling berkesan sekali itu yang mana tuh? Media yang mana yang sudah dibuat? Ya, sebetulnya masing-masing media punya cerita sendiri. Buatan sendiri ya pastinya ya. Nah, betul. Ya seperti misalnya saya tidak bisa ini ya. Yang pertama untuk Mpok Jali, ini bisa membawa saya dari Kota Wali ke Bali. Nah ini jadi saya bisa melalang ke Bali gratis. Nah di hotel gratis semua, berketemu teman-teman se-Indonesia gratis. Nah ini luar biasa gitu. Ini buat saya jadi media itu membuat saya menjadi seseorang yang berarti gitu. Kemudian yang L2D ini juga sampai dari koran Kompas, ini kan dilihat ini dari koran Kompas sampai datang wartawan Kompas, koran nasional seperti ini, masa orang seperti saya guru di kampung didatengin, ternyata dia menarik, kebetulan dari informasi-informasi yang ada dia menggali, dan L2D ini juga menjadi salah satu di jurnal yang saya buat gitu. L2D ini masuk ke jurnal yang saya masukkan gitu. Untuk sudah berapa media massa nih yang meliput media pembelajaran yang udah dibuat ini? Media yang tertarik dengan keberadaan Kapten Literasi ini pertama waktu itu ya lokal seperti Radar Cirebon, kemudian di situ Radar Cirebon, kemudian ada merembet kemudian ke Tribun Jabar, kemudian dari Tribun Jabar ada Media Indonesia, kemudian juga yang terakhir Kompas. Nah, kalau untuk Radar Cirebon sendiri ini udah rutin kita, karena kita punya satu kolom khusus untuk Gelem Maca, namanya Gerakan Literasi Masyarakat Cirebon Kota. Kita pengurus dikasih satu space sehalaman full color, itu khusus untuk kita berekspresi di literasi di Kota Cirebon. Ya, gitu. Nah ini jadi transformer beneran kan dari Kapten Literasi ke Gelem Maca nih ya, jadi Gatot Maca. Gatot Maca ya, nanti ceritanya cerita tersendiri lagi nih. Iya, tapi sebelum itu kita lihat ini dulu deh, Milionar. Nah, ini inovatif banget nih dalam kiprah literasi ya. Dengan mengorbankan kendaraan pribadi ini ya. Betul. Idenya ini bisa tidak dikorbankan sebetulnya, Bu. Tidak dikorbankan, hanya memanfaatkan saja di belakang. Ini bisa dipindahkan gitu, bisa bergerak lah gitu. Jadi bisa ketika nanti digunakan untuk pribadi, ini tinggal dilipat saja, buku-bukunya disusun kembali, kemudian bisa dijadikan kembali sebagai kursi di belakang. Tapi kalau seandainya kadang-kadang kan saya nyupir sendiri atau sama anak kan nggak menggunakan di belakang. Nah yang fungsi dari bagasi belakang ini saya susun untuk buku, cari rak apa yang bagus cocok untuk sini. Kalau untuk kayu kan terlalu berat untuk mobil, akhirnya saya dari ini rak sepatu. Rak sepatu portable yang gampang pasang bongkar pasang. Jadi di situ saya manfaatkan yang ada aja, saya cari di online yang kira-kira pas sesuai. Akhirnya saya susun buku-buku tersebut. Nah ini juga sebetulnya belum berjalan normal, Bu. Ini baru karena untuk tadinya ketika parkir di halaman sekolah, saya pengen anak-anak pas istirahat, kepengennya gitu kalau pas istirahat. Ya, jadi pas istirahat, ketika saya udah selesai, saya ikut pengen melayanin gitu di situ, membuka dan anak-anak baca gitu. Cuman saat COVID-19 kayak gini kan boro-boro ketemu anak gitu. Tapi ini itu harus direalisasikan dulu gitu. Dan kebetulan teman-teman ini ada di gambar ini, ada teman-teman yang lagi teman-teman komunitas lagi ngumpul, saya bawa ini, kenapa nggak saya buka gitu ketika ada di parkir mana saja gitu. Iya, selain di sekolah nih kemana aja nih mobilnya keliling? Ya nggak keliling sih, Bu, jadi tergantung sayanya. Kalau memang saya lagi posisi ada di luar, ada kegiatan, bisa berkumpul dengan teman-teman, ada kegiatan, kenapa tidak saya buka aja belakang gitu, silakan yang mau baca gitu. Jadi mereka bacanya di tempat, tidak boleh dibawa pulang ya? Baca di tempat aja. Jadi kayak perpustakaan keliling aja, cuman tidak melayanin peminjaman gitu.
Dan buku-bukunya juga terbatas sih, nggak banyak. Kadang-kadang buku-buku jadul atau majalah-majalah jadul, nggak apa-apa, yang penting ada aja gitu. Yang penting buat iseng-iseng, daripada misalnya tidak ada kegiatan, kali-kali ada inspirasi baca buku gitu. Dimanfaatkan waktunya. Luar biasa nih. Betul. Sang Kapten. Nah, sekarang ini transformasi nih baru nih dari Kapten Literasi menuju ke Gatotkaca nih versusnya. Ada satu kesamaan ya, tetap dalam bidang literasi ya. Betul. Namun betul-betul dari kostum yang Sang Kapten ke Gatotkaca itu kan ke tradisional ya, membawa muatan lokal gitu kan. Nah, ini bagaimana nih ceritanya? Iya. Ini saya pasang ya. Iya. Nah, ini saya menjadi Gatotkaca sekarang. Gatotkaca ini sejarahnya ini sebenarnya tidak lepas dari Kapten Literasi gitu, Bu. Ketika salah satu tetap di literasi ya. Betul. Ketika saya menjadi salah satu pengurus literasi di Gelemaca, kemudian kita juga kerjasama dengan Cirebon Power. Cirebon Power itu adalah suatu perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Mereka membuka taman baca anak pesisir. Dan kemudian melihat kiprah saya sebagai Kapten Literasi. Dipanggil lah, kemudian diajak komunikasi. Kita pengen punya ikon di taman baca ini, taman baca anak ini, tapi yang pengen muatannya lokal banget, walaupun Kapten Literasi udah berubah menjadi sebetulnya bukan lagi Kapten Amerika, tetapi memang udah kearifan lokalnya, cuman tetap aja ada bau-bau baratnya seperti apa gitu. Dan ya terus pihak dari CEO-nya ini dari Cirebon Power pengen gitu biayain berapapun untuk bikin kostum ini, berapa biayanya kita akan biayain, dan Anda sebagai ikonnya katanya. Waktu itu dirapatkan gitu. Dari tim Gelemaca, ayo Pak Kartino ambil kesempatan ini. Oke, rancang desain bagaimana membuat kostum yang lokal banget. Ingat Gatotkaca. Gatotkaca kayaknya udah biasa gitu. Kalau Gatotkaca kan teman kita juga Pak Tatang, halo Pak Tatang di Majalengka. Kita juga punya ya Gatotkaca. Betul, beliau Gatotkaca ini bahkan jadi ikon di SMP-nya gitu, dari logonya apa Gatotkaca. Tapi saya harus gimana nih kalau Gatotkaca bukan tidak apa ya, udah ada gitu yang punya gitu. Saya harus seperti apa? Akhirnya saya mikir lama. Karena terus terang ya Bu Sri, kalau untuk membuat nama-nama kayak ginian tuh alhamdulillah dikasih sesuatu yang cepat banget gitu. Kan ada ide gitu. Langsung oh ya. Itu kelebihannya Sang Kapten kan? Gerakan total masyarakat membaca. Jadi Gatotkaca gitu ya. Gatotkaca itu gerakan total masyarakat membaca. Karena kebetulan itu untuk masyarakat terutama anak-anak di pesisir yang notabene mereka berada di pesisir yang haus sekali dengan membaca. Dan akhirnya saya bikinlah desain, terus saya ke tukang bikin kostum tadi yang Kapten Literasi. Kang atau Mas Angga, bantu dong saya punya ide gini. Tapi logo di depannya harus ada Cirebon Power-nya. Tapi saya pengennya gini. Saya yang mengidekan dan mendesain itu. Oke, maunya gimana? Gini. Pokoknya saya percayakan, tapi idenya harus gini. Kemudian yang belakang kan Gatotkaca itu, Gatotkaca ada sayapnya, dia moncong gitu ya. Nah, saya pengen dia bentuknya buku gitu. Bentuknya nanti sayapnya bentuk buku. Oh ya, oke. Akhirnya jadilah gitu. Dan untuk warna, karena warna hijau itu diminta oleh pihak sana, jadi desain harus warna gini, harus ada tulisan ini dan ini sesuai dengan di endorse lah ibarat kata. Saya harus membuat suatu kostum ini. Akhirnya terrealisasi seperti itu, walaupun berat lumayan 5 kiloan lah di punggung. 5 kilo itu? Wow. Ya, hampir 5 kilo ya. Lumayan berat kalau udah agak lama, agak lumayan. Jadi di pundak ini kan dia untuk penyangganya. Nah ini ya itu seperti di gambar itu. Akhirnya saya di sana sebagai ikon, saya dinanti setiap Sabtu minggu terakhir saya muncul untuk mendongeng buat anak-anak di sana. Dan antusias sekali. Sepertinya luar biasa ya anak-anak ini ya. Ya, ada sekitar 100 lebih loh. 100 lebih ketika mereka ngumpul
untuk mendengarkan dongeng. Nah, ini juga menarik wisatawan dari Jepang, Hong Kong. Kebetulan mereka senang dengan anak-anak pesisir dari Cirebon Powernya. Mereka juga sempat melihat ketika saya mendongeng di sana, dan ya seperti itulah. Cuman sayangnya semenjak COVID dan ada hal-hal lain, ini jarang saya tampil di sana lagi gitu, dan kostum tetap digunakan oleh saya untuk keperluan menghibur anak-anak gitu. Nah, ini yang di usia berapa nih anak-anak ini? Apakah dari SD saja atau ada yang orang dewasa? SMP, Jadi SMA gitu? khusus Taman Baca Anak ya Bu Sri, ini dari anak-anak TK, SD, MI yang ada di sekitar pesisir saja. Dan menariknya di sana juga ada kendaraannya, namanya kendaraan itu Mang Rasim. Ini ada kayak odong-odong Mang Rasim. Sempat saya bikin bukunya, udah jadi bukunya sebetulnya, cuman belum dicetak di penerbit yang besar, ya. Itu apa? Judul bukunya adalah Gatot Maca dan Odong-odong Pak Rasim. Odong-odong itu adalah mengangkut anak-anak yang rumahnya jauh dari tempat TBA tadi, Taman Baca Anaknya, untuk baca buku di sana. Karena di sana kita punya 10 relawan, guru-guru dari tim SD, Gatot Maca yang ada di sekitar gitu. Itu guru relawan yang akan mengajar anak-anak, bukan hanya Gatot Maca mah hanya sebagai ikon saja, memberikan dongeng ketika hari Sabtu, tapi hari-hari lainnya oleh 10 relawan yang memang kita yang mentraining gitu dari pihak Gatot Maca untuk bagaimana mengarahkan anak-anak ini, bukan hanya membaca tapi ada yang belajar menulis, belajar berpuisi, belajar macam-macam di sana. Dan ini guru-guru relawan ini, 10 relawan ini luar biasa gitu, dan mereka mengembangkannya sampai saat ini. Alhamdulillah ya, berarti tetap jalan gitu ya, walaupun dalam posisi COVID. Jalan. Mungkin kangen pengen ke sana lagi, cuman waktunya belum sempat, karena kan lumayan ke pesisir, kita harus ke jaraknya berapa kilo? Ke kostum. Anak-anak suka mabur Kapten. Gatot Moco bisa mabur katanya, bisa terbang, bisa katanya gitu. Kebetulan ini dikunjungin oleh Polda Jawa Barat juga, sempat beberapa media meliput ini. Seru banget ya pada saat acara-acara gitu. Itu berapa jam itu pada saat kunjungan tuh? Dari pagi sampai sore? Paling jam lebih lah. Terus naik kapal juga, kita naik boot gitu ke tengah pantai, ke tengah laut untuk melihat hidung Ibu Polda Jabarnya, apanya. Kita ya memberikan inilah, terutama untuk anak-anak di pesisir ini butuh banget membaca, ini luar biasa, dan salut pada relawan-relawannya, dan tentu saja kru kita Gelem Maca semua, keren. Kompak ya, selalu kompak terlihatnya. Alhamdulillah. Nah, ini jadi penasaran nih dengan yang terakhir. Apa itu? Oh ya ampun. Ini maaf, ini videonya pas background dihapus, jadi kehapus-hapus itu sayap dan segalanya. Oh iya ya, ini pakai green screen nggak kemarin? Pakai, tapi karena warna baju juga hijau, terus ada beberapa bagian jadi kehilang-hilang. Kebinekaan yang ada di Indonesia. Indonesia banyak beragam dari budayanya. Nah, ini nanti deh. Ini Bapak hanya tentang bahasanya. Dan hari ini Bapak sudah siapkan beberapa video bagaimana menyapa dalam bahasa daerah. Yuk kita lihat video berikut ini. Wahaba orangnya. Wahaba. Wah kabarana. Maju-maju. Horas. Bakune kabar dene. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Lolo habari. Tabi pun. Apa kabar? Kayak apa pian seberataan? Apa kabar semua? Kumaha, dama. Pripun kabare? Kaulan nuhun. Kudu papakudu eko papapango. Melas narewah kae, niote nenggana Tua, rang isana, it bisa aini ain. Ngireng taretan. Om Swastiastu. Kalian sudah menyaksikan dan mendengarkan sapaan dari beberapa daerah yang ada di Indonesia ini. Kalian harus bangga menjadi anak Indonesia. Bapak tuntaskan sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini idenya keren banget nih. Ini gimana nih sampai muncul ide seperti ini, luar biasa. Menggerakkan guru-guru se-Indonesia.
Iya betul, ada Bu Syam ya, di kita Maluku itu ya, Bu Ada Syam teman kita Bustam, bahasa ya, Inggris. rekan-rekan kita. Saya japriin itu teman-teman guru yang saya bisa japri, kemudian ada Papua siapa ya, keingatan Bu Wiwi gitu, Pramuji, kebetulan beliau adalah rekanannya ada di Papua gitu, dan minta izin ke beliau dan beliau ngasih kontak 2 orang guru, ternyata satu yang bersedia, Bu Deta, kemudian Bu Deta, oke siap Bapak, besok kita bikinin yang bagus kan. Itu juga kepotong, artinya itu selama pagi anak-anak apa panjang itu. Cuman kebutuhan lomba ini dilombakan kebetulan untuk Kemendikbud ya, untuk merayakan HUT RI ke-76 ya, sama seperti kita hari ini. Jadinya harus 60 detik. 60 detik ya. Nggak boleh lebih. Saya kontak panitia, saya udah bikin 1:40 detik. Boleh nggak? Tidak boleh Bapak. Bapak harus biasanya. Bapak harus potong sedemikian rupa sehingga Bapak tidak didis gitu dalam mengirim lomba ini atau pengurangan nilai. Aduh, gimana otak-atik sama anak saya yang kecil nih, SMP kelas 1, dia pinter ngedit ya. Minta gimana nih supaya menghilangkan ini atau dipercepat sehingga bahasanya seperti kayak buru-buru banget. Padahal itu tadinya enak banget tadinya. Itu semua teman-teman ini memberikan bahasa daerahnya keren. Gitu. Itu Bu Sri. Jadi tujuan utama ketika ide ada kebenekaan seperti apa ya, kalau agama mungkin udah kita tadinya saya harus Om Swastiastu atau apa nama budaya, aduh gimana ya saya akhirnya saya ambil bahasa daerah aja gitu, lebih baik gitu. Di sini ada kekuatan digital ya Pak ya. Jadi dengan digital ini sebenarnya kita jadi diberi kemudahan ya. Di masa COVID ini benar-benar menjadi luar biasa ya kemampuan IT guru-guru juga gitu kan. Ya, bisa mungkin sedikit tentang PJJ kali ini, Pak? Ya, betul. Oke, siap. PJJ yang saya lakukan sama seperti setahun kemarin karena kita masih di COVID-19 kembali. Cuman agak ada evaluasi-evaluasi yang kita lihat dari PJJ yang kemarin. Kebetulan kalau untuk Kota Cirebon seperti kita pernah dibicarakan waktu itu, sempat kita ngobrol ya Bu Sri di bus itu waktu saya lagi di bus ya. Nah itu PJJ kita kan kerjasama dengan TV lokal, mungkin sama di Bandung juga ya, ada di Sumedang juga. Nah tahun ini ternyata kita diserahkan kembali ke sekolah masing-masing. Kebetulan juga sekolah-sekolah difasilitasi, tidak semua sekolah tapi SMP semua dapat alat PJJ Bu, alat bantu PJJ, yaitu berupa TV layar besar, kemudian seperangkat kamera semua untuk sekolah PJJ. Itu. Semua sekolah negeri kebetulan dapat bantuan itu. Ini alat-alat PJJ ini alhamdulillah membantu kita giliran guru-guru bagaimana syuting bisa langsung. Kalau menggunakan platformnya kita gunakan Zoom atau Webex ya, meeting kita ini bisa menggunakan terjadwal gitu, menggunakan fasilitas yang ada. Atau ketika saat ini udah kemarin udah dilaksanakan, tahun ini bagaimana ya, repot kalau bolak-balik, sedang kita WFH aja nih kebanyakan nih WFH. Jadi bagaimana misalnya kalau saya pribadi saya menggunakan untuk yang kemarin saya bikin YouTube sendiri yang tentang bagaimana greeting itu ya, saya menggunakan fasilitas tadi kekuatan digital tersebut, saya menggunakan media video YouTube mereka untuk mempelajari, kemudian saya mix dengan WA Group. Di WA Group saya sudah siapkan evaluasi setelah mereka menyaksikan YouTube, kemudian saya minta mereka untuk mengabsensi atau presensi. Di sini saya sediakan di WA Group dan juga evaluasi apa yang sudah mereka kerjakan atau mereka amati dari pembelajaran, ada evaluasinya minimal 5 soal lah saya buat di Google Form, kemudian dikumpulkan. Begitu saja Bu. Luar biasa. Mungkin ada satu pesan penting nih yang bisa disampaikan, karena nggak kerasa nih Sobat Edu udah hampir 1 jam ya kita berbicara ini. Tidak terasa. Mungkin bisa saran ataupun masukan ataupun mood booster gitu buat rekan-rekan guru se-Indonesia nih dalam rangka PJJ ini bagaimana nih Sang Kapten? Oke, siap. Oh ya, sebelum saya ini ada hal lucu nih teman-teman.
komunikasi dengan anak-anak. Maaf ya Bu Sri, minta waktu sebentar. Jadi ketika ngobrol sama anak, ada anak nyeletuk, Bapak belajar online itu tidak ada manfaatnya ya Pak, pusing, nambah pusing, tambah sayanya jadi nggak ngerti katanya gitu. Nah ini buat rekan-rekan guru se-Indonesia, semua se-Jawa Barat ini, teman-teman semangat, namanya juga anak-anak, banyak komplain, banyak apa, yang penting kita sekarang dulu lakukan yang kita bisa, yang terbaik dari kita. COVID-19 ini mau berlalunya entah kapanpun, tapi kita harus siap. Ya, entah kapanpun, tapi kita harus siap dengan kondisi yang ada saat ini. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena kita pokoknya pelayanan yang terbaik buat mereka. Karena mereka memang mau nggak mau, kita harus mengerti kondisi mereka. Kita hanya sebagai guru, mungkin saya guru bahasa Inggris, Bu Sri bahasa Inggris, ngajarkan mungkin kok cuma itu. Kita nggak tahu mereka ada 12-13 pelajaran yang harus mereka kejar, harus mereka tugas-tugasnya seperti apa, sungguh berat bagi mereka gitu. Bagi guru pribadi sendirian mungkin kita merasa kok segitu aja susah. Tapi kalau kita memposisikan sebagai anak itu ternyata lebih berat juga mereka dengan tugas-tugas yang dari 12 mata pelajaran, 13 mata pelajaran yang mereka harus kerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Begitu, semangat tetap, insya Allah. Tidak ada ini. Yang penting do our best saja, lakukan yang terbaik yang sebisa yang kita bisa mampu. Luar biasa. Nah, sebelum diakhiri nih, kita pilih ending point dari ini nih. Nah, aku gimana, Bu? Kapten Literasi dan Gatot Maca. Apa yang terbersit? Apa ya? Aku Kapten Literasi dan Gatot Maca. Aku punya 3 peranan yang harus aku lakonin dan aku siap jalanin apapun itu, pokoknya demi semua untuk berbagi, untuk sharing buat semuanya. Gitu saja yang bisa saya bilang. Dan ini terkait dengan moto ya, bahwa whatever Allah has given to us, it must be the best ya, tentunya. Ya. Kenapa mengambil moto ini? Oke. Moto ini adalah inspirasi dari hidup saya sendiri. Saya mengalami berbagai macam kejadian dalam hidup ini. Ternyata semua yang saya alami, baik itu buruk, baik itu baik, dari pandangan saya ternyata selama ini hanya mengandalkan dari saya sendiri. Saya tidak melihat. Ternyata Allah itu sudah memberikan yang terbaik. Hanya cara pandang kitanya aja, manusia yang masih pendek gitu, pikirannya pendek, atau kata zaman saya PA lah. Pendek akal, kita pendek akal sebagai manusia, ya. Kita padahal kita sudah diberikan yang terbaik, maka terimalah itu. Apapun itu pasti yang terbaik. Luar biasa. Terima kasih sekali Sang Kapten. Sebelum ditutup, minta 3 kata dong tentang guru transformer. Guru transformer. Aduh, silakan. Tetap selalu semangat. Luar biasa. Terima kasih sekali Sang Kapten sudah hadir di sini. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Mohon maaf ini cuma bisa begini. Foto dulu. Ya, sahabat Edu semuanya, itulah tadi bincang-bincang hangat bersama guru Transformers, Sang Kapten Literasi, dan juga Gatot Maca yang sangat-sangat inspirasi sekali bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diskusi panjang lebar ini bisa lebih memberikan manfaat besar bagi rekan-rekan semuanya untuk tetap semangat dan tetap menebar semangat.
untuk anak-anak didik kita. Tantangan Ya. menghadang, pejuang melanglang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.